Horas. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabar kita semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara? Puji Tuhan. Bagaimana Tobus Do di tahun baru 2020 peton? Tobus Do, puji Tuhan. Itu satu pengakuan atau kesaksian yang sama-sama kita alami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, kami juga menyapa kita semua selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan tetap menjadi benteng keselamatan kita. Sehingga di minggu ketiga setelah Epifanias ini kita tetap melihat pernyataan Tuhan. Ataupun pangukapon di debata Epifanias. Terus berlangsung bagi kehidupan umatnya. Jadi apapun pergumulanmu, apapun yang sedang engkau hadapi di tengah kehidupan dunia ini, dengarkan firman Tuhan. Dia benteng keselamatan yang kekal. Maka mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita pada minggu ini, sebagaimana Tuhan menuntun kita dalam pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-62. Dimulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Demikian evangelium menuntun kita. Namun izinkan kami membacanya bagi kita sekalian. Kami akan membaca dari terjemahan baru yang kedua atau TB2 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan supaya kita tidak kehilangan pesan secara utuh menyeluruh dari perikop ini, kami akan membacakannya dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Tenang Dekat Allah Saja. Untuk pemimpin penyanyi menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Berapa lama lagi kamu sekalian hendak menyerbu seseorang, bahkan hendak menggempurnya, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Sungguh, mereka merancang untuk menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka yang suka berdusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hati mereka mengutuki. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah pengharapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Hanya dusta belaka orang-orang yang mulia. Apabila ditimbang, mereka terjungkit ke atas. Bersama-sama pun mereka lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya.
Satu hal Allah firmankan, dua hal aku dengar, bahwa kekuatan ada pada Allah dan pada Engkau ya Tuhan ada kasih setia. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami bersyukur sekali karena kita yang beribadah ini ada dalam semua kalangan. Ada anak sekolah minggu, ada anak pemuda remaja, ada orang tua, ada lansia, komplit. Dari anak kecil sampai lansia. Saya mau tanya sama kita, di mana benteng yang paling aman di dunia ini? Ada yang pernah tahu? Di dia do inganan naung aman, manang tidak ada gangguan apapun di dunia ini. Ada yang tahu? Sejarah membuktikan ada satu tembok benteng di dunia ini dan tercatat sebagai salah satu keajaiban dunia yang kokoh, yang tinggi, tebal. Tapi ternyata benteng itu, tembok itu pun bisa dibobol musuh. Di mana ada benteng tempat yang paling aman di dunia ini? Ternyata sejarah membuktikan tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini, karena semua tempat itu bisa dimasuki ataupun dibobol dengan berbagai cara yang bisa dilakukan si jahat. Bapak Ibu, kenapa kita harus bertanya tentang hal ini? Karena sekarang begini, banyak orang mengira benteng yang paling kuat itu adalah benteng yang terlihat secara fisik. Banyak orang beranggapan tempat perlindungan, tempat yang paling aman adalah tempat yang dibangun dengan fisik, dengan kekuatan, dengan berbagai-bagai materi. Tapi ternyata tempat itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Apa buktinya? Ada buktinya. Ternyata gedung yang paling aman di negara manapun bisa dibobol oleh teroris. Bapak Ibu, dunia mencatat tidak ada yang bisa mengimbangi gedung Pentagon, World Trade Center yang ada di Amerika. Tapi apa buktinya? Teroris bisa membobol, menghancurkan sistem keamanan yang dianggap paling hebat. Maka bukan sekarang kita baru tahu tentang itu. Dari dulu juga ternyata tidak ada negara bangsa yang besar di dunia ini yang mampu bertahan. Peradaban bangsa Mesir hancur. Setelah bangsa Israel, bangsa Filistin hancur. Babel hancur. Sampai terakhir pemerintahan Romawi 2000 tahun lalu hancur. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka kalau pemazmur hari ini juga berkata kepada semua umat disaksikan oleh imannya, dia mau bilang, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Bapak Ibu tahu kenapa pemazmur mengatakan ini? Ada yang tahu? Kenapa pemazmur mengungkapkan ini? Ada yang tahu? Karena dia sedang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul, raja pertama yang dipilih oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Raja yang melakukan kesalahan dan Tuhan tidak mau lagi Saul yang menjadi raja. Tapi Saul tidak terima kenyataan. Saul belum bisa move on. Saul masih berat hati untuk melihat orang yang tidak punya kriteria sebagai raja harus memimpin bangsa Israel. Akhirnya Saul mengejar-ngejar Daud.
Dan Saul memerintahkan semua orang di istana untuk menangkap Daud. Kemana Daud pergi? Daud pergi ke gunung, ke gua-gua. Tapi sampai di gua, ternyata dia juga dikejar oleh Saul. Bahkan mau dibunuh juga dengan pasukan-pasukan Raja Saul. Tidak ada tempat di kolong langit ini yang aman bagi Daud. Tapi apa dia bilang? Tuhan, sekalipun aku mau berlindung di gua gunung batu ini, tapi ternyata dia bisa mengejar aku. Tolong selamatkan aku, dia bilang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu sampai di dalam gua, Daud bersembunyi. Harusnya dia mati karena begitu banyak pasukan dari Raja Saul. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Saul lelah, dia tertidur. Dia dijaga oleh semua pasukannya dengan tombak yang ditaruh di samping Raja Saul. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan itu tidak diam membiarkan Daud. Di dalam gua yang sesak dan penuh dengan ketakutan, Daud bilang, Tuhan, hanya dekat Engkau saja aku tenang. Kemudian tertidurlah Saul. Bahkan semua tentara Saul pun tertidur. Tidak ada yang bangun. Disitulah Daud heran. Dan dia berkata, Tuhan, kok bisa mereka tertidur? Dan diambilnyalah salah satu punca atau ujung jubah dari Raja Saul. Dipotong oleh Daud. Dia pergi keluar. Dan dari jauh dia bilang, hai Raja, kalau aku mau membunuh engkau, aku bisa melakukannya. Sebab hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tapi aku tidak mau melakukannya. Engkaukah itu Daud anakku, kata Saul. Ya aku Bapa. Dan di situ Daud membuktikan, tidak ada di bawah kolong langit ini tempat yang aman selain penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang iri dengan Daud. Ada banyak orang yang tidak suka dengan Daud. Karena Daud dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan hal yang luar biasa itulah yang membuat banyak orang cemburu. Apa itu? Karena ternyata Daud mampu mengalahkan ketakutan yang paling besar pada zaman itu. Namanya Goliat. Bapak Ibu, kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat, maka dialah sesungguhnya yang akan menggantikan raja. Tapi ternyata Daud tidak maju melawan Goliat dengan perlengkapan perang. Sehingga Goliat menertawai Daud. Dikasihlah Daud perlengkapan perang. Bayangkan, perlengkapan perang, ketopong, semua pakaian besi, itu dikasih untuk Daud. Supaya engkau bertarung dengan aku dengan fair. Ternyata pertarungan fair itu sudah berlangsung sejak dulu. Goliat gak mau mengalahkan Daud kalau tidak berpakaian dengan lengkap. Harus fair, harus setara dengan prajurit. Kemudian dipakai Daudlah pakaian itu. Bayangkan, seorang gembala tiba-tiba dikasih pakaian perang, apa yang terjadi? Maka topinya pun miring, bajunya pun kedodoran, dan gak bisa bergeraklah Daud. Akhirnya dia bilang apa? Hai Goliat, engkau maju berperang melawan aku dengan semua senjatamu, tapi aku berperang maju melawan kamu dengan Allahku. Dia lepaskan semua perlengkapan perangnya. Dan dia hanya menggunakan satu kebiasaan yang dia dari kecil latih. Apa itu? Dia bisa menggunakan umban yang isinya batu. Dan dia lakukan itu untuk mengusir binatang buas ketika dia menggembalakan domba. Dari jauh dia bisa mengena binatang buas dengan umban itu. Maka itu yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat. Bapak Ibu, masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Tapi disinilah kita mau belajar bahwa yang tidak masuk akal dalam dirimu itu bisa dipakai Tuhan menjadi sesuatu hal yang memenangkan pergumulan. Sesuatu hal yang kau anggap biasa selama ini dalam hidupmu, aku gak punya banyak perlengkapan yang lain Tuhan, aku hanya punya umban. Tapi Tuhan berkati itu menjadi jalan kemenangan bagi Daud. Bapak Ibu,
Ini pesan untuk kita. Kalau engkau mau tenang, kalau engkau mau menghadapi berbagai persoalanmu, jangan kau pikir, aku harus punya ini, aku harus beli itu, aku harus melakukan ini. Tuhan mampu membuat engkau memenangkan persoalanmu dengan apa yang ada padamu. Ini pesan bagi kita. Karena itulah Daud tetap tenang di dalam berbagai kesulitan itu. Dan yang membuat kita belajar dari seorang Daud adalah supaya kita tahu bagaimana rahasia dekat dan tenang dengan Allah. Bagaimana rahasianya tenang dan dekat dengan Allah? Ini yang menjadi persoalan sekarang. Ada banyak orang sekarang sulit tenang, sulit untuk bisa menghadapi persoalannya sendiri karena ternyata hasil penelitian ini membuktikan ada banyak orang mengalami tingkat depresi dan stres yang tinggi. Saya kaget. Saya banyak dengar dari berbagai jemaat dan orang lain. Tahun 2024, kalau tidak bisa satu putaran, ini akan berdampak terhadap ekonomi bangsa. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Wah betul. Ada banyak sekarang para pengusaha khawatir. Gimana ini Amang bisnis minyak goreng kami? Kenapa Amang? Saya bilang, kalau nanti 2 putaran, ini berdampak. Maka akan sulit nanti kita melakukan proses berbagai upaya-upaya ekonomi. Berdampak ya Amang, saya bilang. Betul. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak sadar, ada banyak orang mengalami kecemasan. Seperti apa ini tahun 2024? Bagaimana kita menghadapi itu nanti dalam proses pemilihan di bulan Februari? Bisakah 1 putaran? Atau harus 2 putaran? Maka kalau begitu apa akibatnya? Banyak yang tidak tenang. Maka akibatnya ada banyak orang sekarang itu ngobrol sendiri. Bahkan ada banyak sekarang orang tiba-tiba suka ketawa sendiri. Dan saya yakin nanti kalau kita lihat ada banyak spanduk di sepanjang Depok di seluruh Indonesia, ada banyak spanduk, ada banyak baliho yang kemudian ditempel, dipasang di seluruh jagat raya. Bapak Ibu, berapa persen nanti dari mereka yang tidak terpilih itu akan ngomong sendiri? Dan kita harus siap-siap, karena nanti mereka itu juga adalah orang-orang yang ada dari punguan-punguan kita. Orang-orang yang ada dalam lingkungan jangkauan kita. Kenapa saya bilang harus siap-siap? Doakan dia. Karena kalau enggak siap bertarung, habis semua yang sudah diperjuangkan, enggak menang, akibatnya bisa terganggu jiwa dan raga. Maka hasil penelitian yang kemudian dibuat dalam sebuah buku oleh Martin Jones, dalam buku yang berjudul Spiritual Depression. Martin berkata, banyak orang mengalami dan menghadapi depresi dan stresnya, ketakutannya, itu dengan ngomong sendiri. Boleh nggak ngomong sendiri? Boleh, tapi ada efek negatifnya. Apa? Kalau engkau terlalu sering ngomong sendiri, membicarakan persoalanmu sendiri dengan dirimu sendiri, maka kau lama-lama akan mengalami gangguan pikiran dan kejiwaan. Dan medis membuktikan orang yang tidak mampu menghadapi persoalannya terbuka, maka ini juga berkaitan dengan kepribadian. Orang yang tertutup, yang tidak mau terbuka untuk mengungkapkan persoalannya, ini akan mudah mengalami apa yang disebut dengan skizofrenia. Hati-hati. Bapak Ibu, ini hasil penelitian medis. Maka kalau engkau terus membiarkan dirimu ngomong sendiri, bicara sendiri dengan dirimu, itu akibatnya terganggu pikiran, terganggu jiwa. Maka ini akan berdampak terhadap diri sendiri. Maka Martin Jones dalam bukunya Spiritual Depression, dia berkata orang yang punya iman ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak ngomong sendiri. Tapi dia bilang sama dirinya sendiri, ada Tuhan. Hei jiwaku, unang holso ako, adong do di bataku. Hei jiwaku,
Ngana tidak perlu khawatir. Kita punya Tuhan. Dan Martin Jones mengungkapkan tentang itu sudah dilakukan oleh Daud. Makanya Daud ketika dia dikejar-kejar, dia mengalami satu depresi yang berat, dia tidak ngomong sendiri. Tapi dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Tuhan kota bentengku, keselamatanku. Jadi persoalan yang besar, pergumulan yang besar, itu tidak menjadi hal yang besar dalam diri Daud untuk dia bicarakan. Tapi dia tahu ada Allah yang besar, El Shaddai. Allah yang besar itu yang kemudian dia ajak ngobrol dengan dirinya. Hai jiwaku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka Bapak Ibu, ini sebuah cara ataupun bentuk dari praktis iman Raja Daud untuk disampaikan kepada semua umat. Maka katakan dalam dirimu, semua katakan dalam diri kita masing-masing. Hai jiwaku, Tuhan benteng keselamatanku. Kalau engkau mengulangi itu, maka itu akan dikopi oleh otak ataupun akal budi. Semua yang dikopi itu tersimpan dalam memori jangka panjang. Disebut dengan long term memory. Maka memori jangka panjang itu yang akan senantiasa muncul ketika engkau di dalam situasi yang genting dan sulit. Memori jangka pendek, kenapa ada orang di dalam situasi sulit dia bisa lupa cara mengatasi masalah. Karena itu tidak tersimpan dalam otak sistem yang panjang. Maka kalau engkau mau menyimpan satu cara, metode yang baik untuk dirimu, kau harus lakukan berulang-ulang. Itu akan di-coping oleh otak. Maka itu terapi. Mengapa dokter melakukan terapi berulang-ulang untuk melakukan kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ada banyak berbagai metode. Dengan yoga, dengan meditasi, dengan touch for heal. Aku tidak takut, aku senang, aku bahagia. Katakan kepada otakmu, aku bahagia. Kemudian katakan kepada mulutmu, hai mulutku katakan, aku memuji Tuhan. Hai mulutku, aku punya Allah. Itu berbagai metode sekarang dikembangkan dalam dunia kesehatan untuk mengatasi berbagai persoalan. Bapak Ibu, apakah itu salah? Tidak salah. Itu bagus untuk mengatasi persoalan sementara. Tapi ternyata firman Tuhan membuktikan yang sanggup mengatasi persoalan dalam hidupmu hanyalah ketika engkau dekat dengan Tuhan. Sebab kalau obatmu habis, kau akan terganggu. Kalau caramu itu kau lupa, kau akan terganggu. Tapi satu hal yang tidak pernah lupa, Tuhan selalu ada bersamamu. Ini kemudian yang diungkapkan oleh Martin Jones bahwa hanya orang beriman yang akan mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan. Kenapa hanya orang beriman? Karena dia sudah melatih hidupnya untuk terus bersama Tuhan di dalam menghadapi persoalan. Maka ini pesan pertama yang mau kita lihat dari Daud. Apa itu? Dia mau berbicara kepada dirinya untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalannya. Maka libatkan Tuhan, Bapak Ibu. Adik-adik mahasiswa, jangan anggap dirimu kau mampu menyelesaikan pendidikanmu dengan dirimu sendiri. Ajak Tuhan bicara, Tuhan, bagaimana aku mampu menyelesaikan, mengerjakan setiap studi yang aku emban. Maka inilah cara kita untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Hal kedua yang mau disampaikan oleh pemazmur atau Raja Daud dalam firman Tuhan ini adalah supaya orang-orang yang sudah melihat pernyataan Tuhan di Minggu Epifanias, seperti Daud, dia melihat Tuhan menyertai hidupnya, dia bilang kepada semua umat. Apa katanya kepada umat pada ayat yang ke-9? Mari kita lihat Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-9 firman Tuhan ini berbicara untuk semua umat Tuhan pada waktu itu. Dikatakan di sana, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat Tuhan, curahkanlah isi hatimu
di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini hal kedua yang mau kita pegang Bapak Ibu, apa itu? Kita diingatkan percaya kepada Tuhan, dan yang kedua apa? Curahkan isi hatimu kepadanya. Ada banyak orang Kristen, dia percaya sama Tuhan, tapi ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya persoalan, kepada siapa dia mencurahkan isi hatinya? Ada banyak orang Kristen, dia percaya sama Tuhan, tapi ketika dia punya beban berat, kepada siapa dia mencurahkan isi hati? Bapak Ibu, dua hal ini penting bagi orang Kristen. Sebagaimana Daud tahu betul dia, kalau dia mencurahkan isi hatinya kepada orang-orang di istana, maka orang-orang istana akan menyampaikan itu kepada orang-orang yang gak suka sama dia. Maka Saul akan mudah menangkap Daud. Tidak ada yang bisa, sebab dinding pun, tembok pun terkadang berbicara, menceritakan apa yang kita alami. Karena itu Raja Daud tahu betul dia. Dia paham betul bagaimana cara menghadapi persoalan yang genting. Dia bilang, percaya sama Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Maka ini penting bagi kita Bapak Ibu, supaya kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita ketika kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Sebab ada banyak orang, dia sudah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sudah mengungkapkan semua yang dialami. Tuhan, aku sudah lakukan semuanya yang Engkau perintahkan. Aku sudah kerjakan semuanya. Mana Tuhan jawabanmu? Mana Tuhan janjimu? Dia sudah curahkan isi hatinya. Tapi satu yang harus dilakukan orang percaya, tidak cukup hanya mencurahkan isi hati. Percaya. Percaya kepada Tuhan. Maka percaya dan mencurahkan isi hati itu menjadi bagian yang penting untuk kita ingat Bapak Ibu. Kalau engkau punya pergumulan bersama suami dan istri, jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau engkau punya persoalan tentang anakmu, jangan ceritakan persoalan anakmu kepada tetanggamu. Eda, aku ya mang Eda, aku butuh bebo do anak kon. Taulah tetangganya. Kenapa Eda? Bereng mane. Ngasih sekolah ya anak kon. Sukses do anak kon di Jakarta. Kuliah doi mana S2 kariju do. Aledang do pemanguli Eda atau Eda. Bapak Ibu, kira-kira anaknya senang gak? Anaknya senang gak? Anaknya akan benci sama mama. Kenapa mama kasih tahu aku belum menikah? Emangnya kenapa? Mama rupanya yang menentukan aku menikah. Dibalasnya lah seperti yang sekarang sedang viral. Ada orang Medan sekarang yang viral, dibayar dia hanya merepet. Tahu Bapak Ibu? Ada yang kenal? Ada seorang anak muda di Medan, terkenal sekali Instagramnya. Jadi dia tuh dibayar sampai ratusan juta supaya merepet di sosial media. Saya kadang-kadang bingung, luar biasa ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, tapi ternyata itu bisa jadi sumber penghasilan bagi seseorang. Dan kadang-kadang repetannya itu benar. Sok kali lah kau, mentang-mentang kau sudah punya mobil, kau tiap hari kau nyalakan mobil kau itu. Emangnya punya kau aja yang ada mobil ya? Sambil pegang nasi, tapi nggak jadi-jadi dimakan nasinya. Pernah lihat itu Bapak Ibu? Sampai dia marah-marah gara-gara waktu dia merepet mau makan nasi, kemudian dimakan ayam lah ikannya. Dan dimarahinya ayam itu. Sebenarnya yang sakit jiwa siapa? Ayamnya atau yang merepet? Kita sering gak begitu Bapak Ibu? Ada persoalan yang kita lakukan apa? Merepet. Marungut-tungut. Bahkan persoalan-persoalan kita, pergumulan kita ceritakan kepada tetangga kita. Akhirnya anak-anak, suami jadi merasa tidak nyaman. Ini contoh yang mau kita lihat, iya ya kita sering sekali begitu. Ternyata itu tidak ada gunanya
Sehingga itu membuat kita akhirnya jadi bahan pembicaraan. Maka hal yang negatif itu harus di-stop. Jadi apa yang harus saya lakukan, Amang? Yang harus kita lakukan adalah cari metode untuk menyampaikan curhatan yang alkitabiah, yang rohani. Apa itu? Berdoa, menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Amin. Supaya kita sehat. Karena kalau kita salah curhat, kita makin gak bisa tidur. Akibatnya terganggulah kesehatan kita. Tadinya cuma pikiran yang terganggu, akhirnya terganggu semua tubuh. Jangan lakukan itu. Bapak Ibu bayangkan bagaimana ada orang yang dikejar-kejar mau dibunuh bisa tenang. Saya sedang merenungkan dari kemarin, Tuhan bagaimana orang bisa tenang tidur sementara dia di ujung tanduk. Bagaimana orang yang terancam nyawanya bisa pulas tidur dan dia sehat. Itu tidak lain adalah dia punya satu cara untuk mengendalikan pikiran dan perasaannya. Maka ini yang disebut dengan spiritual formation. Kita harus membentuk, melatih spiritual kita seperti Daud. Apapun persoalannya, dia ajak bicara jiwanya kepada Tuhan. Dan dia membawa beban hidupnya kepada Tuhan. Supaya dia tenang, supaya dia kuat. Dan dia gak takut menghadapi apapun. Sebab dia bilang itu sama umat, hei umat, percaya sama Tuhan dan curahkan isi hatimu. Yang ketiga yang mau kita bawa pulang dari firman Tuhan ini adalah banyak orang salah mengira. Banyak orang salah menduga. Dikira benteng yang dimaksud oleh Daud ini adalah benteng dunia. Bukan. Bapak Ibu, benteng di dunia ini bisa dibobol, bisa dihancurkan oleh iblis. Tapi ada satu benteng yang tidak dapat dihancurkan oleh iblis. Apa itu? Itulah benteng surgawi. Itulah kerajaan surgawi. Tidak dapat dibobol. Karena itu Tuhan datang mau memberikan kepada kita satu perlindungan seperti gunung batu, seperti benteng, seperti batu yang teguh. Siapa dia? Yesus Kristus. Makanya Allah mau memberikan itu kepada dunia ini. Supaya setiap orang punya benteng pertahanan, punya perisai, punya perlindungan. Namanya Yesus. Karena itulah dalam epistel tadi ada orang buta, dia tidak punya perlindungan sebab jalan pun dia jatuh. Mau beli makan pun gak bisa karena dia tidak tahu jalan. Bagaimana aku mau bekerja? Dia hanya meminta-minta. Dan kalau sudah mati, belum tentu dia punya keselamatan. Maka bagaimana orang buta itu punya benteng keselamatan? Tuhan datang ke dunia. Tapi dia beriman, dia berkata, Tuhan kalau engkau berkenan, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan bilang, aku berkenan, sembuhlah. Bapak Ibu, orang buta itu sembuh. Maka dia melihat Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus dan melihat Yesus yang ada di hadapannya. Itulah Epifanias. Orang buta itu berjumpa dengan Allah. Maka ketika dia berjumpa dengan Allah, dia bersaksi kepada banyak orang. Hei, aku lihat Yesus. Padahal Yesus bilang apa? Jangan kasih tahu. Akibatnya ada banyak orang tahu tentang Yesus. Maka sekarang pesan ini sampai kepada kita. Kalau engkau mengaku orang Kristen, engkau melihat Allah, engkau sudah merasakan pertolongan Allah. Engkau sudah merasakan betapa besarnya berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau merasakan betapa besarnya pemeliharaan Tuhan dalam keluargamu. Saksikan itu bagi banyak orang. Tunjukkan itu bagi banyak orang yang sedang di dalam pergumulan. Karena mereka membutuhkan kekuatan. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan support. Tunjukkan itu seperti orang buta itu. Dia bergembira karena dia melihat Allah. Untuk dia sampaikan kepada semua orang. Maka sebagai orang Kristen, ini tugas kita. Kalau anak kita sedang lemah, anak kita sedang sakit, nak,
Kalaupun engkau sedang demam sakit, percaya dengan Tuhan Yesus yang memberkati obatmu untuk kesembuhan bagimu. Nah, kalaupun kau bergumul dalam kuliahmu, percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup memberikan hikmat bagimu menyelesaikan studimu. Bapak Ibu, apa persoalanmu? Di sana Tuhan menunggu agar kita datang meminta perlindungan kepada-Nya. Itulah Epifanias. Allah sampai hari ini ada menunjukkan kuasa-Nya bagi semua umat yang berkenan kepada-Nya. Karena itu, ingatlah benteng yang kekal itu sudah diberikan oleh Allah Bapa. Jangan sampai ketika nanti saya meninggal dunia, saya tidak mewariskan benteng iman kepada keluarga saya. Jangan saya nanti ketika saya tidak lagi ada di dunia, anak-anak saya tidak tahu dia kemana dia akan mendapatkan keselamatan. Saya bersyukur tadi pagi ada jemaat kita dari GKPI Kisaran datang ke GKPI Depok, menghantarkan membawa anaknya. Amang pendeta, saya mau bicara sama Amang pendeta. Silakan Amang, saya bilang. Kemudian Amang itu masuk ke dalam ruang konsistori. Dia berkenalan dengan kami. Saya penatua Amang. Oh ya? Gimana Amang? Dari mana? Dari Kisaran. Ada apa Amang? Saya mau membawa anak saya. Anaknya laki-laki, ganteng, rambutnya panjang. Kemudian dia bilang, anak saya ini saya mau titipkan Amang di GKPI Depok. Loh, kenapa Amang? Saya bilang, iya, karena dia sekarang seringkali beribadah ke gereja lain dan melayani di sana. Padahal saya penatua di GKPI Depok. Saya terdiam, saya lihat anak itu. Kemudian saya tanya, Dek, kamu punya talenta apa? Aku bisa main musik Amang. Oh ya, di gereja kita juga ada seksi musik gerejawi. Kamu bisa ikut Dek, saya bilang. Dia malu-malu. Kemudian dibisikkan sama bapaknya, Amang, langsung saja saya minta dia supaya menghubungi Amang. Jadi anaknya disuruh supaya menyimpan nomor saya. Kalau nanti dia tidak gereja Amang, telepon Amang, katanya. Saya tanya, Dek, kau semester berapa? Semester 5 Amang pendeta. Udah mau selesai dong, karena dia di Politeknik Jakarta. Kamu udah mau selesai dong? Iya. Terus kenapa Bapak antar kau? Kau udah sini? Udah. Kenapa Bapak antar kau ke sini? Dia senyum-senyum. Saya bilang, itu karena Bapak tidak mau kau menerima pengajaran sesat dari gereja-gereja yang membuat imanmu itu gampang mandele. Bapak Ibu, ada banyak sekarang orang ikut beribadah kemana hanya memuaskan ibadahnya. Tapi ketika ada persoalan, dia tidak bisa bertahan di dalam persoalan itu. Apa bedanya? Lantas saya bilang, Dek, kalau begitu mulai hari ini Bapak menyaksikan, dan ada penatua yang menyaksikan. Kau harus beribadah setiap minggu di gereja, dan akan saya sampaikan ke tim Muger supaya kau bisa melayani. Saya usahakan Amang, dia bilang. Jangan saya usahakan, kau berjanji, ini Bapak loh, saya bilang. Nanti Bapak pulang ke Kisaran, jiwanya tenang. Kau tahu Kisaran itu jauh. Kalau kau tidak bisa diingat Bapak dan diketahui Bapak, kau ibadah, kau ada di gereja yang dia tahu, bagaimana dia mau tenang? Kau mau Bapak sakit? Kau mau Bapak akhirnya stres? Kau mau Bapak akhirnya bergumul dengan hidupmu? Saya bilang, hati-hati. Bapak Ibu, siapa yang bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita kalau kita jauh? Atau kalau kita tidak ada lagi di dunia ini? Orang percaya, orang dewasa. Maka ini tugas kita. Kita kasih tahu kepada anak-anak kita, kalau engkau lagi sakit, pahupu kita bilang, Amang, Inang, malum mak, kuatlah. Ada Tuhan yang menjadi benteng keselamatan. Itulah tugas dari orang yang beriman. Dan kita bilang, kalau bapak, mama tidak ada lagi di dunia ini, jangan kalian sedih ya nak.
Karena ada benteng yang kekal, kerajaan surga, yang tempat di sana nanti semua orang percaya berkumpul. Itulah benteng yang dimaksud Daud. Makanya dia bilang, hanya Allah kota bentengku. Kalau kota benteng yang dimaksud Daud, kota Yerusalem, udah hancur Yerusalem. Bait Allah sudah hancur tahun 70. Gak itu yang dimaksud Daud. Tapi dia bilang, hanya Allah kota bentengku. Maka yang dimaksud oleh Daud adalah Allah dalam kerajaannya yang kekal. Maka inilah juga yang membuat kita bangga. Apa itu? Kita pun akan masuk ke dalam kerajaan benteng yang kekal. Di dalam Yesus Kristus. Maka untuk itu, secara khusus buat Amang Hutahayan dan Inang Borogurning, GKPI bersyukur ketika Amang dan Inang juga boleh mau setia datang memilih gereja. GKPI tidak pernah memaksa, tapi Amang dan Inang yang mau datang. Karena itu Tuhan pun tidak pernah memaksa. Tuhan membuka jalan bagi semua orang untuk datang berlindung dalam bentengnya yang kekal. Maka sudah benar ketika Amang dan Inang mencari benteng itu, mencari tempat perlindungan itu. Itulah gereja, persekutuan yang kudus, yang kekal. Maka di dalam persekutuan ini, kita sedang dibentengi Tuhan dengan kasih karunia. Di dalam persekutuan ini, kita dibentengi untuk mengalahkan berbagai godaan iblis. Inilah arti dari persekutuan itu. Maka Amang, bergembiralah, bersyukurlah dalam setiap ibadah. Sebab kami tahu orang-orang yang rindu datang dalam persekutuan adalah orang-orang yang senantiasa punya hati yang mau dekat dengan Allah. Dan kami bersyukur untuk GKPI Depok. Kita bersyukur Bapak Ibu karena ibadah pagi semakin banyak yang datang beribadah. Kami melihat tadi pagi Tuhan luar biasa. Semakin bertambah orang beribadah di pagi. Demikian juga ibadah siang ini. Ini satu hal yang perlu kita syukurkan. Artinya kita mau dekat dengan Tuhan karena Dia benteng keselamatan kita. Aisal Pudosudi, semua akan berlalu. Semuanya akan habis. Tidak ada yang kekal. Bahkan kita akan pulang satu-satu menghadap benteng yang kekal itu. Maka mari kita sama-sama saling menguatkan dalam persekutuan. Saling mendoakan supaya pelayanan GKPI Depok berkembang dalam ibadah sektor, ibadah minggu, dan pelayanan lainnya. Kita di sana semuanya akan menerima penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena hanya Dialah benteng, damai sejahtera, dan keselamatan hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana Tuhan Engkau berbicara 2000 tahun yang lalu. Engkau memberikan satu jaminan bahwa setiap orang yang melihat Engkau dengan imannya, maka kesembuhan, maka keajaiban, maka halongangon akan terjadi atas hidup mereka. Bapa, firman-Mu pun sampai kepada kami pada saat ini. Ketika di Minggu Epifanias ini kami melihat pertolongan Tuhan sanggup untuk melepaskan kami, maka sesungguhnya Tuhan tetap ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memampukan seluruh jemaat di dalam segala pergumulan mereka, baik di dalam pekerjaan, usaha, studi pendidikan maupun di dalam berbagai pergumulan rumah tangga yang merindukan buah hati, yang merindukan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua jemaat Tuhan boleh datang kepadamu, percaya dan mencurahkan isi hatinya, karena Tuhan benteng keselamatan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi jemaat Tuhan, di mana Engkau juga memberkati setiap keluarga di dalam pernikahan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Amang Penatua Haris Pahala Manalu, Inang Mega Juliana Borus Tumorang.
Kami berdoa untuk keluarga Amang Penatua Rudi Saroha Manalu, Inang Elizabeth Boru Simanjuntak. Tuhan sertai mereka di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan dan anak-anak mereka, agar mereka senantiasa tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu juga bagi setiap jemaat yang berulang tahun. Di dalam kelahiran mereka, kami berdoa untuk Ibu Rita Hinami Sihombing. Kami berdoa untuk Saudari Sartika Nababan. Kami berdoa untuk Saudara Batara Prima Simanjuntak. Kami berdoa untuk Ibu Sintiana Boru Simorangkir. Kami berdoa untuk Ibu Fitri Veronica Gurning. Kami berdoa untuk Ibu Ruslan Boru Manurung, Ibu Yenifer Kafriati Purba, Ibu Suryani Francisca Lubis, Ibu Bertua Adelia Sihombing dan Bapak Maurid Sinaga. Tuhan, sampai saat ini Engkau yang memelihara dan menyertai umat-Mu, sehingga di dalam merayakan ulang tahun kelahiran mereka, Engkaulah sesungguhnya yang menjadi kota benteng keselamatan mereka, yang menolong mereka di dalam segala hal yang mereka boleh hadapi. Karena itu Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang boleh berulang tahun. Engkau menggenapkan, menyatakan semua rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.